Siang Bang, perkenalkan nama saya Syafda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika yang akan menjelaskan praktikum pemaparan video presentasi dari praktikum ke-6 Student. Di sini langsung kita mulai aja dari pemaparan studi kasusnya sesuai dengan uh, instruksi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, dimulai dari package si app elemen terkecil. Nah, di sini ada kelas yang bernama kelas app elemen terkecil, di mana kelas ini adalah kelas utama yang ini nanti isinya itu program buat nyari elemen terkecil ke K dari sekumpulan angka. Lalu di sini ada fungsi mainnya, di mana fungsi mainnya adalah titik awal dari program itu untuk berjalan. Kemudian nanti di sini ada scanner dan object health, objek heap di mana nanti scanner itu dipakai untuk membaca inputan dari si keyboard, lalu si elemen terkecil itu kayak tempat nyimpan angka-angka yang nanti kita masukin ke seperti ke dalam wadah atau keranjang yang akan buat objeknya kita buat objeknya nanti terlebih dahulu. Lalu di sini diminta untuk jumlah elemen, di mana nanti di sini untuk program meminta si usernya itu memasukkan berapa banyak angka yang mau dicek. Lalu ada di sini di sini ada metode di mana di sini untuk memasukkan angka-angka ke dalam handle ke dalam heap, di mana nanti itu programnya bakal minta inputan angka satu-satu, kemudian nanti angka itu bakal dimasukin lagi ke wadah si heap tadi lewat si heap insert ini. Nah, di sini ada kode untuk memasukkan nilai K. Di mana di sini si programnya itu nanti minta nilai berupa K. Nah, di mana itu maksudnya adalah kita pengen tahu angka terkecil itu urutan keberapa. Misalnya ada angka 1, angka 2, angka ketiga. Nah, angka terkecil pasti angka yang nomor 1, lalu kedua itu angka ke paling tengah, lalu ketiga dan seterusnya seperti itu. Lalu di sini ada untuk program mencari tampilan dan hasil. Di mana program ini bakal mencoba mencari elemen terkecil dari ke K pakai pakai kode find K smallest, di mana itu untuk menemukan nilai K paling terkecil. Nah, itu nanti kalau ketemu bakal hasilnya itu ditampilin. Kalau K-nya itu nggak valid, maka nanti si nilai K itu atau nilai K itu lebih besar dari jumlah elemen yang kita masukkan, maka nanti bakal muncul pesan error. Lalu di sini bakal ditutup scannernya biar nanti tidak memakan resource di komputernya. Nah, di sini kita run. Nah, di sini kan kita diminta untuk masukkan elemen. Contohnya itu kita masukkan elemen 5. Lalu kita masukkan 5 ekspresi. Contohnya ada 4, 6, 0, 3, dan 1. Nah, di sini masukin nilai K katanya. Masukin nilai K aja 0. Nah, di sini bakal ada pesan error nilai K tidak valid. Coba kita ulang lagi. 4 elemennya 4 0. Masukin elemennya 4 2 1. Jadi masukin nilai K 1. Nah, di sini elemen terkecilnya itu adalah 1. Kemudian kita lanjut kepada si kelas F jarak terdekat. Nah, di sini ada sebuah kelas yang bernama kelas F jarak terdekat, di mana ini adalah kelas utama dari programnya itu buat jalan, di mana program itu untuk mencari jarak terpendek antar simpul di graf. Nah, di sini ada fungsi mainnya, di mana fungsi mainnya ini adalah titik awal dari program itu dimulai, dan ada scanner and grab, di mana program ini berfungsi
si scanner itu berfungsi untuk membaca inputan dari keyboard lalu jarak terdekat. Itu untuk kayak tempat penyimpanan tanda grab seperti simpul dan jalur di mana nanti kita bikin objeknya terlebih dahulu. Lalu ada sam- input jumlah simpul ini di mana input jumlah simpul ini di mana nanti itu user diminta berapa simpul node yang ada dalam graf. Lalu simpul-simpulnya itu nanti ditambahkan satu persatu ke dalam graf. Lalu ada input jalur di mana input jalur ini itu untuk di mana si user itu diminta berapa banyak jalur atau edge yang menggabungkan simpul-simpul. Terus nanti untuk tiap jalurnya itu ada SRC itu untuk simpul asal, integer des itu untuk simpul tujuan, lalu integer weight itu untuk menghitung jarak atau bobot jalur yang dimasukin ke dalam graf. Contohnya itu ada 0, 1, 4, berarti artinya itu simpulnya 0, ada simpul 0 ke simpul 1, jaraknya itu ada 4. Lalu ada simpul awal. Ini. Nah, simpulan itu untuk usernya itu disuruh nanti memilih simpul mulai buat dicari jarak terdekat ke semua simpul lainnya. Lalu masuklah ke proses Dijkstra, di mana proses Dijkstra ini yaitu untuk bagian inti untuk menjalankan algoritma Dijkstra dari si start tadi. Lalu hasilnya itu berupa jarak terdekat ke semua simpul, kemudian nanti disimpan dalam map yaitu berupa key atau simpul tujuan dan value berupa sama dengan jarak. Lalu masuklah kepada untuk menampilkan hasil program untuk menampilkan hasil di mana itu nanti untuk ngeprint hasilnya misalnya ke simpul 3 10 berarti jaraknya itu dari start ke simpul 3 adalah 10. Lalu kita tutup scannernya. Di sini coba kita run. Di sini kita diminta untuk memasukkan simpul contohnya itu 4. Lalu memasukkan jalur simpul contohnya itu 4 juga. Lalu diminta untuk memasukkan jalur SRC dash week-nya. Contohnya itu kita masukkan 0, 1, 4. Lalu diminta untuk si integer week-nya itu contohnya itu 1, 2, 8. Lanjut di sini contoh kita masukkan 2, 3, 7. Kemudian 0, 3, 10. Di sini masukkan simpul awalnya 0. Nah, maka akan diberikan output berupa jarak terdekat dari simpul 0 itu adalah ke simpul 0 itu ke 0, ke simpul 1 adalah 4, simpul 2 adalah 12, simpul 3 adalah 10. Kemudian lanjut ke app elemen Java. Nah, di sini ada sebuah package dan import, di mana package itu melampaukan file dan import scanner itu buat membaca input dan keyboard. Nah, di sini ada kelas yang bernama kelas AppRex Element, di mana kelas itu adalah kelas utama buat program cari angka maksimum secara bertahap atau secara stream. Lalu ada fungsi main, di mana fungsi main itu titik awal dari pemrograman. Lalu ada scanner program yang ini itu untuk scannernya itu untuk membaca input dari user dan max element itu untuk objeknya nyimpan angka-angka dan menghitung si maxnya. Kemudian ada program yang ini itu untuk meminta si user masukin berapa sih jumlah angka yang bakal yang mau dimasukkan. Kemudian ada kode untuk menginput nilai-nilai di mana di kode ini nanti si user itu diminta untuk masukin angkanya satu-satu. Setiap angka yang dimasukkan itu dikirim ke si max dikirim ke si max element.insert si value. Nah, di sana nanti si angka itu disimpan dan dihitung maxnya secara bertahap. Lalu dicek lah nanti hasilnya di max stream yang di sini. Dimana nanti kalau setelah semuanya itu angkanya itu dimasukkan, maka nanti si program menampilkan daftar angka maksimum. Sementara setelah tiap input, contohnya itu nanti satu ya dimasukkan ke satu dalam kurung kurang satu, lalu masukkan 5 nanti dibuat 1,5. Nah, di sini coba kita run. Nah, di sini kita meminta dimasukkan tuh jumlah elemen. Contohnya itu 3. Masukkan elemen satu persatu. 3, 5, 7. Nah, maka hasil dari max termnya itu adalah kurung kurawal 3,5,7 gitu.
Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada kelas bernama kelas elemen terkecil, di mana kelas ini adalah kelas khusus buat ngelola kumpulan angka. Nah, di sini kan ada min-habnya. Min-habnya itu objek priority queue yang biasanya itu angka-angka dan otomatis selalu urut dari yang terkecil. Nah, di sini ada konstruktornya, di mana konstruktornya berupa begitu objeknya elemen terkecil itu dibuat langsung nanti dibikin ke si priority queue-nya ini. Lalu ada metode insert, di mana metode insert ini buat masukin angka ke dalam heap. Setelah dimasukin nanti heap-nya itu ngatur sendiri urutannya dari yang terkecil. Lalu ada metode find, yang ini metode yang ini. Itu untuk cek si nilai K-nya dulu. Dimana nanti kalau nilai K itu kurang dari satu atau lebih dari jumlah elemen yang ada, maka nanti itu bakal langsung error. Terus nanti ada kode untuk buat nyalin heap sementara. Dimana nanti itu membuat salinan heap sementara dan supaya heap aslinya itu nggak rusak nanti waktu diambil elemen-elemennya. Kemudian nanti dari sini dari kode yang ini itu untuk mengambil elemen ke K. Jadi nanti fungsi poll ini itu nanti yang ini itu untuk ngambil elemen terkecil dari heap lalu nanti dilakukan sebanyak K kali di mana nanti hasilnya itu hasil antara itu diambil itu nanti elemen yang terkecil. Coba kita lihat. 6 4 masukkan elemen satu persatu. 6, 7 7 9 5. Maka nanti hasilnya seperti ini. Lanjut kepada jarak terdekat. Nah, di sini ada kelas bernama jarak terdekat, di mana kelas ini adalah untuk buat simpan si data dan graph. Di mana nanti graphnya itu berisi map yang isinya itu key untuk simpul angka dan value untuk list jalur kesimpulan atau edge. Lalu di sini ada private edge sampai ke sini. Nah, kode yang ini itu untuk kelas di mana itu buat nyimpan info tentang jalur. Di mana nanti ada di sini target, itu fungsi target ini untuk menyimpan di mana si simpulnya itu nanti berada. Lalu wake ini untuk menghitung bobot jaraknya berapa. Kemudian ada metode tambah simpul, di mana metode tambah simpul ini untuk nambah simpul baru ke graf. Lalu kalau simpulnya itu belum ada, langsung ditambahin dengan list kosong. Baru ada juga metode tambah jalur, di mana metode tambah jalur nanti kalau misalnya tambah jalur itu ada dua arah, karena graf itu tak berarah, jadi nanti dari SRC ke DS, lalu dari DS ke SRC. Kemudian ada metode Dijkstra, jadi metode Dijkstra ini Nah, metode Dijkstra ini itu untuk bikin priority queue-nya itu atau antrian prioritasnya itu untuk biar selalu ambil simpul yang dengan jarak terkecil. Lalu map ini untuk jarak buat nyimpan jarak dari start ke semua simpul. Lalu di sini ada set visit, di mana set visit ini buat nyatet simpul yang udah dikunjungi. Lalu dilakukanlah inisialisasi jarak awal, di mana nanti semua simpul awalnya itu dianggap jauh. Kalau jauh itu nanti menggunakan integer max value, lalu nanti startnya itu dari 0 dan dimasukin ke start antrian. Nah, ini adalah program untuk proses cari jarak terpendek, di mana nanti selama antrian itu belum kosong, maka itu selalu nanti mengambil simpul dengan jarak terkecil, lalu kalau simpulnya itu udah pernah dikunjungi, itu bakal langsung di skip. Lalu ini untuk mengupdate
mengupdate jarak ke simpul tangga. Jadi ini nanti buat lihat ke semua jalur simpulnya itu, lalu nanti dihitung jarak baru, lalu kemudian nanti kalau lebih dekat dari jarak sebelumnya itu bakal diupdate jaraknya. Terus dimasukkan ke antrian. Lalu ini adalah return si hasilnya atau return jaraknya itu untuk bikin hasil akhirnya. Contohnya itu coba kita. Ini contohnya masukkan jumlah. Ini diminta masukkan elemen. Coba 3 aja. Masukkan dalam semat persatu 5, 9, 8. Hasil seperti ini. Oke, masuk kepada max element. Nah, di sini ada kelas yang bernama max element, di mana kelas ini dipakai buat nyimpan angka di data dan angka yang masuk di stream. Lalu heapnya itu sebenarnya bukan real heap, tetapi lebih ke array list biasa. Kemudian max element ini untuk nyimpan angka maksimum sementara. Kemudian di sini ada constructor, di mana konstruktornya ini buat objek max element dibuat. Ketika max element dibuat, maka heapnya itu bakal kosong. Nah, ketika max element di set ke integer main value, maka itu nilai terkecil itu adalah nilai terkecil. Lalu ada method insert, di mana method insert ini berguna untuk, misalnya kalau ada nanti angka dimasukkan ke itu nanti bakal ditambahkan ke list yang bernama heap. Lalu jika nanti lebih besar dari max element, maka akan diupdate ke max elementnya. Lalu ada metode get max stream, di mana nanti itu buat bikin list result, di mana buat nyimpan hasil max bertahap. Nah, itu nanti dimulai dari nilai terkecil, lalu dilanjut ke cek satu-satu dari angka yang disimpan di heap tadi, lalu jika angkanya itu lebih besar dari current max-nya itu, maka bakal diupdate, setelah itu disimpan ke current max saat itu sampai ke result. Akhirnya itu nanti returnnya itu bakal berisi list angka maksimum yang secara bertahap. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya paparkan dari praktikum ke 6 Studat. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.